Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, bagi para pecinta channel Uripe Allah. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini kami di sini mencoba mengkaji tentang hakikat tawaf di sisi Allah. Sudah kita paparkan selama ini bahwa hakikat badan inilah Masjidil Haram, dan hidup inilah hakikatnya Baitullah. Baitullah, rumah Allah. Masjidil Haram dan Baitullah. Tentunya dahulu sah Kanjeng Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Nabi. Di dalam Masjidil Haram sudah kita ketahui bersama sejarahnya, ada 360 berhala di area Masjidil Haram. Sedangkan di dalam Baitullah, di dalam Ka'bah, ada 4 berhala besar di dalamnya. Ini makna hakikatnya adalah ketika Masjidil Haram, ketika badan-badan ini kotor, ketika masjid ini sudah kotor, inilah yang dimaksud zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kotornya bagaimanakah masjid ini? Masjid kok bisa kotor? Ini yang dikaji babakan hakikat. Jadi kotornya Masjidil Haram itu karena badan ini selama ini diakui sebagai badan manusianya, sebagai milik manusianya. Inilah yang disebut najis, inilah yang disebut kotor, dan inilah yang disebut masa-masa jahiliyah. Jadi masa-masa zaman jahiliyah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi, di dalam kaumnya masih jahiliyah, penyembah berhala. Jadi pandangan-pandangan itu juga tak beda dengan apa yang kita alami selama ini. Zaman jahiliyahnya sama
sebelum mengenal Allah, sebelum Nabi diutus Allah, yakni sebelum hati kita mengenal Allah, pasti hati kita jahiliyah. Meskipun seolah-olah kelihatannya kita sudah memeluk suatu agama, akan tetapi hati kita masih jahiliyah, jahil terhadap Tuhan yang disembahnya. Karena apa jahil? Karena hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Inilah yang dimaksud jahiliyah. Zamannya jahiliyah. Zamannya hati kita selama ini masih jahiliyah. Karena sebelum kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di hati kita belum bertuhan, meskipun seolah-olah kita sudah beragama dan bertuhan, akan tetapi hanya angan-angan saja. Jadi ketika Masjidil Haram ini masih kotor, masih berada di zaman jahiliyah, maka di dalam Masjidil Haram itu maka banyaklah arca-arca atau patung-patung atau tohut-tohut atau berhala-berhala yang ada di area Masjidil Haram. Jadi ketika badan ini sudah diakui badan ini milik manusianya, maka seluruh apa-apa yang kita miliki pasti terakui milik manusianya. Kehendak milik manusianya, kekuasaan milik manusianya, ilmu milik manusianya, hidup milik manusianya, mendengar milik manusianya, melihat milik manusianya, berkalam milik manusianya. Ditambah lagi apa-apa yang diakui sebagai milik kita, contoh anak, istri, harta, dan sebagainya. Karena apapun yang kita cintai di hati ini selain daripada Allah, semuanya adalah fitnah. Inilah masa-masa zaman jahiliyahnya hati. Jadi ketika badan ini sudah terakui sebagai badan manusianya, maka semuanya diakui adalah ulah badan-badan manusianya. Contoh ketika jalan, ketika naik motor, ketika memasak di dapur, ketika bekerja, ketika sholat, ketika beribadah, semuanya diakui sebagai milik manusia dan kuasa badaniahnya. Inilah berhala-berhala atau tohut-tohut yang selama ini mengitari Ka'bah, mengitari Baitullah yang ada di hati kita. Jadi selama ini karena Baitullah yang ada di hati ini, karena Baitunas selama ini masih Baitullah masih terampas sebagai Baitunas, masih diakui oleh manusianya. Jadi hidup ini masih diakui sebagai hidup manusianya. Inilah yang dimaksud Baitunas. Jadi kolbunya belum mukminin,
belum beriman. Karena selama ini di hati manusia masih mentuhani di dalamnya. Masih merasa bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Maka dari itu melimpahlah tauhid yang ada di dalamnya. Semua apapun sejak akil balik hingga setua ini, berhala-berhala itu sangat amatlah lengkap berada di dalam hati. Apa-apa yang dipandangnya di luar hati, ia masukkan ke dalam hati. Melihat gunung, ia suka keindahannya, dimasukkanlah ke dalam hati. Melihat mobil mewah begitu istimewa di dalam pandangannya, lalu dimasukkan ke dalam hati. Melihat cewek indah, dimasukkan ke dalam hati. Dan semua apa-apa yang dicintainya atas pandangannya masuk semua di dalam hatinya. Sehingga penuh sesak hatinya dari babakan dunia hingga gelaplah hati ini. Sehingga keras melebihi kerasnya batu. Lah, hati yang seperti inilah yang dimaksud Hajar Aswad. Batu yang hitam. Jadi selama ini mayoritas manusia getol untuk mencium Hajar Aswad ketika tawaf di Mekah. Ketika musim haji, banyak orang-orang yang ingin mencium Hajar Aswad, mencium batu. Akan tetapi batunya sendiri di hatinya tidak pernah diciumi. Sukanya menciumi batu yang dohir. Batu hatinya yang batin, yang selalu mengotori hatinya, tidak pernah dicium sama sekali. Karena di dalam hatinya belum ada iman. Iman Islamnya hanya simbol-simbol saja. Iman Islamnya belum mencapai hatinya. Hanya sebatas badan-badaniyahnya saja. Hanya sebatas syariat-syariatnya saja. Islam dan imannya belum menyentuh hatinya. Maka banyaklah tauhid di dalamnya. Banyaknya berhala-berhala, apa-apa yang kita akui sebagai milik manusianya. Inilah yang dimaksud zaman jahiliyah. Zaman kebodohan, karena banyaknya berhala-berhala di hati ini, sehingga gelap gulitalah, sehingga hitam pekat seperti melebihi kerasnya batu hati ini, karena saking jahilnya kepada Tuhannya. Jahil mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Jahil ngaku-ngaku jadi Allah. Mestinya Allah yang menguasai manusianya. Loh, kok ini manusianya yang merasa menguasai Allah? Apa buktinya? Contoh, ketika kita berdoa kepada Allah, seolah-olah kita memohon kepada Allah, seolah-olah. Akan tetapi hakikatnya di dalam hati kita perintah-perintah kepada Allah dengan kesenangan hawa nafsu kita sendiri.
Ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, seolah-olah Allah, seolah-olah Tuhan itu babu, jongos kita, seolah-olah demikian. Coba perhatikan hatimu, coba hayati. Mestinya Allah sebagai penguasa, selama ini kita taruh kekuasaan Allah di dalam sifat muhalnya, seolah-olah seperti makhluk yang berkuasa atas hati ini, baitun nas, kekuasaan manusianya. Karena selama ini seluruh sifat-sifatnya Allah sudah kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Lalu kita jahil kepada Allah. Inilah zaman jahiliyahnya hati. Seolah-olah Allah itu budak kita, minta apa-apa sak penake dhewe, seperti kita ini sebagai juragannya Allah, sebagai pelayannya. Coba kita resapi, kita tafakuri lagak kita selama ini kepada Allah. Kan demikian, seolah-olah kitalah sebagai rajanya Allah, kita anggap seperti jongosnya, minta ini, minta itu, berharap ini, berharap itu. Jadi Allah selama ini tidak kita posisikan sebagai Tuhan di hati kita, malah kitalah yang seolah-olah menjadi Tuhan di hati kita. Inilah zaman jahiliyahnya hati. Jahilnya hati selalu mensekutukan Allah dengan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah kita mau terus-menerus begitu hingga ajal memaksa, hingga syakaratul maut memaksa kita kembali, sementara kita belum siap, tidak tahu kemana harus kembali? Maka dari itu, marilah kita kaji bagaimana supaya berhala-berhala yang ada di badan dan hati ini sudah suci bersih. Selama ini kan kita kufur kepada Allah, kita syirik, kita kafir di sisi Allah. Meskipun kita tidak ridho bahwa kita ini mengaku kafir, kita tidak rela bila diri kita dikatakan kafir oleh manusia. Padahal di sisi Allah kafir. Kita ini masih kufur, belum beragama, tidak bertuhan. Bertuhannya hanya etok-etoke. Kita memeluk agama selama ini hanyalah untuk membungkus, untuk menyembunyikan kekufuran kita sendiri terhadap Allah di sisi manusia, agar manusia lain tahu kalau kita sudah beragama secara syariat, secara raga, secara badan, untuk menyembunyikan kekufuran hati kita dari manusia, untuk menyembunyikan keateisan hati kita dari manusia. Karena selama ini yang disembah adalah makhluk, maka yang ditakuti bila kebobrokan hatinya diketahui oleh manusia. Itulah yang ditakutkan manusia yang jahiliyah. Hatinya selalu menjahili Allah, selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Sampai kapan, sobat?
Sampai kapan kita harus begini? Apakah kita nunggu mati, nunggu sakaratul maut, baru tobat? Terlambat, sobat. Terlambat. Jangan sampai kedahuluan ajal. Jangan sampai kedahuluan sakaratul maut. Sayang, sungguh amat sayang. Jadi tempuhlah sakaratul maut itu, tempuhlah keadaan sakaratul maut itu ditempuh sekarang. Yakni belajar kembali rojiun dengan rela dan ridho kepada Allah tanpa paksaan. Maksudnya apa? Rela dan ridho kembali kepada Allah. Persembahkan kembali apa-apa yang bukan milik kita. Hidup dan badan ini bukan milik kita. Zahir dan batin ini bukan sifat dan milik kita. Zahir dan batin inilah Allah yang punya sifat zahir batin. Sedang sementara manusia tidak punya sifat apa-apa kecuali ketiadaan. Tak ada sesebutan. Karena yang disebut-sebut di dunia ini semuanya adalah sifatnya Allah itu sendiri. Sifatnya hidup itu sendiri. Bila hakikat manusia itu mati, tahu apa manusia? Bila manusia itu mati, kan tidak tahu apa-apa, kan tidak bisa menyebut apa-apa. Jadi sebut-sebutnya manusia karena adanya hidup. Jadi apapun yang digandang oleh manusia, apapun yang diucapkan oleh manusia, itulah kalamullah. Kalamnya hidup. Tanpa hidup, apa manusia bisa berkalam? Apakah badan-badan yang mati ini bisa berkalam? Bila kita tidak ada, bila manusia mati, apa bisa berkalam-kalam? Nah, mari kita belajar kembali dengan rela dan ridho kepada Allah. Dengan sukarela, meskipun begitu sangat beratnya untuk kembali, untuk rojiun. Inilah tantangan kita untuk menebus rasa sakitnya di saat sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itulah makna hakikatnya hari perhitungan, hari pembalasan, hari hisab. Karena kenapa dihisab? Karena selama ini kita sudah memakai, merasa memiliki, mengaku-ngakui hak-hak yang bukan milik manusianya, yakni hak Allah kita akui sebagai hak manusianya. Jadi apakah hak-hak Allah itu? Hak-hak Allah itu adalah qadiron, muridan, aliman, hayyan sami'an, basiron, mutakaliman. Hak-hak Allah, hak-hak hidup itu adalah kuasa, kehendak, ilmu, hidup, penglihatan, pendengaran, dan kalam. Inilah hak-hak Allah. Inilah hak-haknya hidup yang selama ini kita akui sebagai milik kita.
inilah yang wajib kita kembalikan dengan rela dan ridho kepada Allah, agar hati kita mentas dari anar, agar hati kita mentas dari neraka jahanam. Maka sucikanlah hak-hak Allah yang selama ini kita akui sebagai hak diri manusia kita. Maka dari itu bertawaflah di dalamnya. Yakni maksudnya tawaf itu bagaimana sih? Ya tawaf itu ya wajib di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram ini di mana? Hakikat Masjidil Haram ini kan badan-badan ini. Badan yang dari tanah ini. Sama jenisnya dengan masjid yang di Mekah sana. Sama-sama dari tanahnya. Dan Ka'bah atau selama ini masih diakui sebagai Baitun Nas, rumahnya manusia, maka kembalikan lagi dengan rela dan ridho bahwa Baitun Nas yang selama ini kita akui sebagai Baitun Nas milik kita, kembalikan dengan rela dan ridho kepada Allah. Kembalikan lagi bahwa hidup ini Allah. Maka kembalilah Baitun Nas itu kembali kepada Tuhannya, yakni Baitullah. Qalbul mu'minin Baitullah. Bila manusia sudah beriman kepada Allah, maka hatinya menjadi rumah Allah, Baitullah. Maksudnya orang-orang yang mukmin itu adalah tidak mengaku-ngaku di dalam hatinya bahwa hidup ini hidup manusianya. Inilah orang yang jahiliyah, orang yang kufur, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang hatinya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Inilah jahiliyah yang selama ini kita mengaku-ngaku bahwa diri ini Tuhan tidak terasa. Seolah-olah hidup kita ini menjadi Tuhan di dalamnya, mentuhani hidup, mentuhani badan, dan mentuhani apa-apa yang dipergerakkan di dalamnya. Marilah kita belajar untuk membersihkan dari Baitun Nas menjadi Baitullah. Jadi pertama-tama sebelum kita membersihkan yang mana saat ini masih Baitun Nas, bagaimana caranya agar bisa menjadi Baitullah, maka sujudlah di dalam Masjidil Haram. Maksudnya masjid badan-badan ini sucikan dahulu dari berhala-berhala dunia, berhala-berhala kepemilikan. Jadi pada intinya kalau mensucikan badan selama ini disyariatkan dengan air wudhu. Dengan wudhu badan-badan ini bersuci. Akan tetapi di sisi hakikatnya bersucinya badan itu bagaimana agar badan ini suci? Bila bersucinya selama ini disyariat dengan air wudhu, seumpama air laut itu habis untuk wudhu, untuk bersuci secara syariat, maka hingga air laut itu habis, badan ini belum suci-suci, kotor terus. Kenapa? Kunci sucinya badan ini, kunci sucinya Masjidil Haram, masjid untuk bersujud ini kuncinya, cara mensucikannya adalah
jangan pernah aku akui di dalam hati kita bahwa badan ini milik manusianya. Inilah kunci sucinya badan. Jadi ketika bayi terlahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi hidup dan badan pada bayi itu suci bersih. Karena apa? Karena manusia kita belum ada. Karena pengakuan diri manusianya belum ada. Manusianya belum terlahir, meskipun bayi sudah terlahir, tapi kemanusiaannya belum terlahir. Lahirnya sekitar umur 5-7 tahun. Baru manusia terlahir di dalam Masjidil Haram dan di dalam Baitullah. Nah, mari kita sucikan lagi Masjidil Haram ini dan Baitullah yang selama ini kita akui sebagai milik kita, badan milik manusianya, hidup milik manusianya. Inilah zaman jahiliyah, zaman kufurnya hati kepada Allah. Mari kita coba kita persembahkan kembali, kita sucikan kembali Masjidil Haram ini dengan cara pasrahkan kepada Allah, bahwa nyatakan kepada hati, nyatakan kepada Allah, persembahkanlah kepada Allah bahwa badan ini milik Allah, ciptaan Allah, utusan Allah, diperjalankan Allah. Jadi badan ini diutus makan, diutus minum, diutus berjalan, diutus mandi, diutus sholat, diutus ibadah. Selama ini kan yang menjadi Tuhan manusianya. Akhirnya seolah-olah manusia mengutus badannya untuk berkegiatan. Jadi karena selama ini yang jadi Tuhan manusianya, maka najislah badan-badan ini. Maka dari itu persembahkan lagi bahwa badan dan hidup ini adalah zahir batinnya Allah, dengan cara kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap hari, setiap detik kita wajib tawaf di dalam Masjidil Haram, mengelilingi Baitun Nas yang selama ini diakui sebagai Baitun Nas, rumahnya manusia, hidupnya manusia, agar kembali ke asal mulanya, yakni Baitullah. Gunanya untuk tawaf di dalamnya agar anasnya hengkang dari baitnya, agar manusianya hengkang dari pengakuan-pengakuan bahwa hidup ini hidup manusianya. Jadi apa yang perlu ditawafi di dalam diri manusia? Kehendak, kekuasaan, ilmu, hidup, penglihatan, pendengaran, dan berkalam-kalam kita tawafi di dalam kehidupan ini. Jadi kembalikanlah kehendak Allah, kuasa Allah, ilmunya Allah, hayatullah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan kalamullah menjadi milik Allah, bukan milik manusianya. Jadi selalulah bertawaf di dalamnya. Lindungi Baitullah dari Baitun Nas, agar hidup ini terjaga dari pengakuan-pengakuan diri manusianya. Jadi tetapkanlah
Allah lah pemegang kekuasaan tunggal atas dohir dan batin ini, baik dohir batin yang kecil ini dan baik pun dohir batin yang besar yang kita lihat di luar diri kita. Jadi ada alam kecil, seolah-olah alam kecil di dalam diri kita ini, dan alam besar yang ada di luar diri kita. Seolah-olah alam yang di luar diri kita itu besar, karena pandangan manusia itu kebalikan dari pandangan Allah. Seolah-olah yang kita lihat di luar diri kita seperti langit, bumi, angkasa luar, galaksi-galaksi, dan sebagainya itu sangat amat luasnya, begitu besarnya, seolah-olah itu lebih besar dari alam-alam yang di luar diri kita, lebih besar daripada alam yang ada di dalam diri kita. Seolah-olah kan demikian. Semua itu kebalik seperti kebalikan, seperti terbaliknya iman kita dan akidah kita selama ini, yang tidak bertuhan, mentuhani dirinya sendiri. Itu salah besar. Jadi sebesar apapun alam-alam yang kita sangka yang ada di luar diri kita, yang bisa kita saksikan, sebesar apapun masih kalah besar dengan alam yang ada di dalam diri kita. Lebih besar daripada yang di luar sana. Jadi kitab diri manusia lebih besar dari apa yang kita lihat di luar diri kita. Logikanya begini, mari kita hayati, kita tafakuri. Seumpama kita tidak terlahir ke dunia ini, seumpama kita tidak dihidupi Allah, apakah kita bisa menyaksikan alam yang luas di luar diri kita? Jadi wujudnya adanya alam yang sangat amat luas yang kita saksikan di luar diri kita karena ada wujudnya hidup. Karena ada Allah. Tanpa Allah, tanpa ada hidup, apakah kita bisa menyaksikan alam yang luas itu di luar diri kita? Berarti alam yang kita sangka luas di luar diri kita itu masih kecil dibanding hayatullah yang mengadakan alam-alam itu. Kan kita taunya alam-alam itu kita karena kita hidup. Bila kita tidak hidup, bila tiada kehidupan di badan ini, maka kita tidak tahu apa-apa. Taunya kita memandang alam semesta yang begitu hebat dan besarnya kan karena hidup. Karena hiduplah, karena Allah lah, karena hayatullah lah yang mentuhani alam-alam yang selama ini kita pandang. Alam yang begitu hebatnya dan luasnya di luar diri kita yang kita pandang. Siapa yang mentuhani? Ya yang menyaksikan itulah Tuhannya, yakni hayatullah. Monggo silakan dipahami. Masuklah ke dalam dirimu. Siapakah yang mentuhani alam yang di luar diri kita yang selama ini kita saksikan, seolah-olah kitalah yang menyaksikan. Jadi sebesar apapun alam-alam yang ada di luar diri manusia masih kalah besar dengan alam yang ada di dalam diri manusia. Apa? Hayatullah. Tanpa hayatullah, alam-alam itu pun takkan tercipta. Jadi Allah lah penciptanya, hiduplah penciptanya. Maka bertawaflah di dalamnya, kembalikan lagi kehendak, kuasa, ilmu, hidup
penglihatan, pendengaran, dan perkataan selalu bertawaf di dalam hidup, yakni menjadi kehendak Allah, kuasa Allah, hayatullah, ilmunya Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan kalamullah. Jika setiap detik kita melakukan tawaf di dalam Masjidil Haram, tawaf mengelilingi Baitullah, rumah Allah, maka manusia sudah tidak mampu apa-apa lagi. Manusia kembali ke asal kejadiannya. Inilah yang dimaksud iman di sisi Allah. Inilah yang dimaksud kedatangan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Masjidil Haram dan berhala yang ada di dalam Baitullah. Baitullah yang selama ini kita akui Baitunas itu ada berhala yang paling besar yakni berhala jiwa, berhala nyawa, berhala hati, berhala roh yang selama ini kita akui sebagai nyawanya manusia, jiwanya manusia, hatinya manusia, rohnya manusia. Itu dilebur, dikembalikan kepada hayatullah, sehingga berhala-berhalanya hati sudah sepi, sudah suci bersih dari nama manusianya, kembali ke nama asalnya, yakni Baitullah. Dengan bertawaf setiap detik, setiap saat itulah, maka apa yang tergerak, apa yang terjalan, tertindak tanduk oleh badan ini, akhirnya menjadi af'alullah, menjadi syariatullah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hati selalu tegak lillahi ta'alanya, yang selama ini kita kebalik di dalam berniat, kita kebalik di dalam beriman, diutus Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad untuk lillahi ta'ala di setiap langkah apapun ibadahnya. Tapi selama ini kan kita masih linafsi, menyembah hawa nafsunya, lebih dicintainya daripada menyembah Allah pencipta diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sedikit keterangan tawaf ini. Jadi tawaf itu muteri hidup. Maksudnya jangan sampai tawaf 7 kali, maksudnya kehendak, kuasa, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ini jangan sampai lepas dari Allah, jangan sampai lepas dari hayatullah. Jika lepas dari Baitullah, maka akan diakui sebagai manusianya yang berkuasa, yang dikelilingi. Selama ini kan 7 sifat itu kan mengelilingi manusia, karena Baitunas, Baitullah masih diakui sebagai Baitunas, karena hidup selama ini masih diakui sebagai hidup manusianya. Maka dari itu persembahkan lagi, pasrahkan kembali dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah dan selalulah bertawaf di dalamnya. Jadi ketika muncul kehendak, itu kehendak Allah, muncul kuasa
itu kuasa Allah. Muncul ilmu, ini ilmu Allah. Muncul hayatullah, memang ya hayatnya Allah. Muncul pendengaran, ini pendengaran Allah. Muncul penglihatan, kembalikan, ini penglihatan Allah. Dan muncul berkalam-kalam, inilah kalamullah. Pada hakikatnya yang ada di alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah itu sendiri, karena alam semesta sudah berada di dalam Allah sendiri, di dalam alam kosong itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga keterangan tentang hakikat tawaf ini, kembalinya 7 sifat kepada yang berhak, semoga kita bisa memahami bersama, terkhususnya saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan jiwa dan raga, dan semoga keberkahan kehidupan ini selalu meliputi kita semua, terkhususnya para pecinta channel Uripe Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.